Perkembangan teknologi informasi dan digital telah membawa banyak perubahan signifikan cara masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi sebuah berita. Di saat ponsel dan internet semakin terjangkau, media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Lantas, bagaimana dengan media mainstream seperti televisi? Berikut liputan tim Kompas TV. Karena aku Gen Z jadi lebih ke media sosial sih. Karena referensinya lebih luas aja. Terus juga sumber yang didapat tuh real time aja gitu. Media sosial. Karena aku Gen Z ya, biasanya media sosial tuh lebih akurat gitu sih. Terus lebih kayak bener-bener kayak sesuai gitu ya. Kayak real bener gitu loh. Otomatis media mainstream, media TV terutama karena mereka ada pertanggungjawaban di undang-undangnya juga ada jelas. Kemudian antara sekarang kan banyak berita nih. Memang kalau lebih dari segi kecepatan media sosial lebih cepat. Bang, media mainstream belum ini, media sosial udah ini. Cuma memang gitu beritanya kadang-kadang aneh tapi nyata. Di tengah keterbukaan informasi, memerangi hoax menjadi tantangan besar, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya bagi media mainstream yang memiliki tanggung jawab untuk menyajikan berita aktual dan terpercaya. Hasil survei Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan bahwa media daring menjadi sumber berita yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yakni 79%. Media sosial berada di peringkat kedua yaitu 57% dan disusul oleh media televisi dengan persentase 44%, sedangkan media cetak menjadi sumber berita masyarakat dengan persentase 10%. Survei ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap media di Indonesia naik tipis dari tahun 2024 ke tahun 2025, yakni naik 1%. Angka ini masih di bawah tingkat kepercayaan masyarakat ke media Indonesia pada tahun 2021. Tidak seperti media sosial, media mainstream wajib memiliki tanggung jawab moral yang harus dijaga sehingga dapat menampilkan keberimbangan informasi dan berlandaskan pedoman penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau dikenal dengan P3SPS. Kalau dari sisi kita kan punya kitab yang pasti SP3SS, do and don'ts-nya, dan kemudian arahan juga dari redaksi seperti apa. Saya pikir ini juga perlu kecerdasan dari masyarakat ya untuk memilah, karena kan kita sekarang masuk masa pro-consumer ya, produsen dan konsumen. Siapapun bisa menulis berita dan siapapun bisa mengkonsumsinya begitu kan. Artinya dia juga harus lihat siapa sih sumbernya. Kalau untuk TV yang memang mainstream gitu katakan, dan juga kemudian punya background pemberitaan, itu kan memang harusnya berimbang. Jadi kita harus kasih porsi untuk masing-masing pihak untuk menyampaikan. Kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang tidak boleh melenceng dari kaidah dan kode etik. Namun, penyajian berita hingga sampai dinikmati masyarakat merupakan kerja kolektif antara jurnalis, media, dan pemerintah. Pemerintah pun memiliki peran penting dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial dan mampu mencegah kegaduhan di masyarakat. Nah, kalau media sosial ini belum ada polisinya. Ya, baru ada kalaupun misalkan larangan-larangan, nggak boleh main bully, persekusi, penggiringan opini, fitnah, membalikan fakta, provokasi, dan yang lain-lain. Nah, ini polisinya siapa? Walaupun ada undang-undang ITE ya, undang-undang ITE, tetapi polisi sendiri, tim cybernya kan tetap yang harus men-take down-nya itu adalah Komdigi, terkecuali ada pidananya. Pengamat komunikasi Agus Sudibyo bilang diperlukan keseimbangan baru dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat karena media massa dan media sosial harus berdampingan dengan porsi yang berbeda-beda. Ya, itu harus kerjasama semua pihak ya, negara, DPR memberikan regulasi yang memungkinkan platform bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan. Platform juga memastikan bahwa ruang publik media baru yang mereka operasikan itu juga
memiliki standar-standar yang memungkinkan kita menyaring konten-konten negatif gitu kan. Dan juga publik itu juga harus secara proaktif mengendalikan diri. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita pun dituntut mampu membedakan antara berita hoaks yang beredar di media sosial dengan berita aktual yang disajikan secara faktual di media mainstream. Hal ini demi terciptanya lingkungan informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Febri James, Vicky Kuen, Kompas TV, Jakarta.